Jadi hari ini kita lagi libur ya, tanggal merah Idul Fitri dan hari kenaikan. Tapi walaupun libur, aku akan tetap lari, dan kali ini aku akan ngajak kalian lari ke Malang lagi. Kemana kita? Nantikan aja kita nanti sampai di mana. Tapi sebelumnya ini sekarang jam 2 lebih 55 menit. Aku lagi persiapan, yang lagi nyiapin headset. Jadi persiapan kali ini seperti persiapan biasa. Tas buat long run, dan kali ini perbekalan untuk aku yang aku bawa cuman 2 botol minuman ini. Ini kapasitasnya 200 ml. Ya, 200 ml doang. 200 ml, jadi aku karena bawa 2 jadi 400 ml untuk running kali ini. Nah, nanti aku mungkin setiap 5 km akan update ke kalian gimana rasanya, apa yang aku rasakan setelah 5 km. 5 km ke-5, km ke-10, 15, dan seterusnya dan seterusnya. Aku nggak tahu ke tempat tujuanku ini berapa kilometer. Kalau nggak salah aku lihat di Google Maps itu sekitar 17 sampai 18 km ya. Semoga aja aku bisa sampai sebelum matahari terbenam. Dan tentunya hal kedua yang terpenting sebelum lari ini adalah pemanasan. Jadi aku mau pemanasan dulu. Hampir lupa tadi, udah mau cepet-cepet lari. Oke, kita pemanasan dulu. Oke, jadi aku udah selesai pemanasan. Sekarang kita mau packing. Isinya dikit doang kok. Isinya cuman ini 2 botol. Terus ada dompet sama card holder. Oke. Gimana? Ready? Oke, jadi di episode kali ini tentunya akan ada value yang aku bagikan ya, walaupun kita nge-vlog lagi, lari lagi. Episode sebelumnya juga lari. Episode kali ini aku pengen ngobrol soal mental toughness. Kira-kira mental toughness itu apa ya? Lebih baik kita bahas aja mental toughness kalau aku udah sampai di tujuan di Malang. Oke? Sampai ketemu di Malang. Jadi kita baru saja melewati kilometer ke-5. Ya, lumayan 37 menit. 36, hampir 7 menit, 30. Oke guys, sekarang kita sudah di kilometer 10. Ini di sekitaran daerah jurusan dari Karangposo ke Malang. Capek banget. Ini di belakangnya Universitas Muhammadiyah Malang, kilometer 10, dan kira-kira mungkin sekitar kurang 7 sampai 8 km lagi kita sampai di tujuan ya. Semoga aja bisa sampai tepat waktu. Dan apa yang gue rasain sekarang itu kakiku rasanya lecet kayaknya. Yang sebelah kiri kayaknya lagi lecet, ini jadi sakit banget. Tapi gak apa-apa karena kita lagi belajar mental toughness. Lecet bukan halangan, cepat kaki patah gitu ya. Oke, kita akan lanjut lagi 7 sampai 8 km lagi. Let's do it. Kilometer 15. Sekarang kita udah di dekat Jalan Soekarno-Hatta. Ini kira-kira kurang sekitar 2 sampai 3 km lagi lah ya dari sini tempat tujuan kita. Dan sepertinya ini PR, personal record 2 jam lebih 1 menit. Aku sudah menempuh jarak sekitar 15 kilo. Untuk menempuh half marathon kurang
6 km lagi. Tapi aku kali ini kayaknya nggak harus maraton karena tempat tujuanku nggak sampai 21 kilo, sekitar 18 kilo. Mau nambah 3 km lagi rasanya nggak mungkin lah. Oke, sekarang yang aku rasain, gila ini berat banget. Perang di atas lagi, perang di dalam kepala. Yang ada isinya kepalaku suruh aku berhenti, istirahat. Ya, tapi kalau lari kita nggak boleh istirahat lama-lama. Paling nggak 30 detik itu udah cukup banget. Dan oke, kita ketemu lagi di tempat tujuan sekitar ya maybe 15-20 menit lagi aku udah sampai. Oke, jadi kita sekarang udah sampai di Malang, di tempat tujuan kita itu di Coffee Bell. Jaraknya nggak sampai 17, sekitar 16,7 km, dan 16,7. Aku pengen menempuh jarak sekitar 2 jam 20 menit. Lumayan dengan body weight kayak aku ya, tapi bisa running tanpa cedera. Dan tanpa cedera sini cedera dikit, lecet, ada blister di telapak kaki kayaknya, karena kaos kakiku kayaknya terlalu longgar. Next time aku kayaknya nggak bisa pakai kaos kaki ini. Nah, oke, hari ini aku udah nyampe, mau cooling down dulu sebelum kita ngobrol soal mental toughness. Oke teman-teman, jadi sekarang aku ada di depan karena aku udah buat video di dalam tadi, rupanya terlalu rame, jadi aku ulang videonya, aku buat di dalam aja. Oke, jadi seperti yang aku bilang, aku mau sharing soal mental toughness. Mental toughness ini secara umum akan dibagi jadi 4 kategori, 4 C kalau orang bilang, biasanya ada 4 C. C yang pertama adalah kontrol. Oke, kita bahas kontrol dulu. Kontrol ini adalah kontrol sih. Nah, ini kalian butuhkan kapan? Kalian butuhkan ketika kalian dalam situasi tertentu, kalian situasi mudah ataupun situasi sulit, kalian harus tetap take control gitu. Nah, memang mudah tetap harus take control, iya dong, biar nggak kebablasan. Dalam caseku tadi misalkan aku lari ya, aku harus tetap take control paceku di speed yang sama. Walaupun mungkin di awal-awal aku gampang banget larinya karena tenaga masih banyak dan belum pegel-pegel, jadi gampang larinya gitu. Tapi aku harus take control karena masih ada belasan kilometer ke depan gitu yang harus aku lewati. Jadi kalau misalkan aku di pace awal udah nggak take control, ngebut-butan larinya, aku nggak akan bisa sampai di tujuan dengan selamat. Karena apa? Bisa jadi tengah jalan aku bisa cedera karena lari terlalu kenceng gitu contohnya. Itu take control. Terus yang kedua ada challenge atau tantangan. Nah, untuk kalian mendapatkan mental toughness harus ada tantangan ya teman-teman. Kalau kalian tidak berani menerima tantangan, di sana mental toughness kalian nggak akan kebangun gitu. Mental toughness itu, tantangan itu akan membuat kalian jadi pribadi yang lebih tangguh secara mental gitu ya. Nah, karena gini teman-teman, ketika kalian berani menerima tantangan, di sana ada tanggung jawab yang besar yang harus kalian pikul juga gitu. Nggak cuma asal terima tantangan, tapi ada tanggung jawab juga. Dan pasti ada tantangan, ada reward juga dong. Dan juga ada resiko yang harus kalian tanggung gitu. Nah, tapi semua itu kalau kalian jalani dengan baik, kalian kalkulasi, kalian rencanakan strateginya dengan baik, aku rasa kalian bisa meminimalisir resiko yang akan kalian tanggung gitu lah ya. Itu sih teman-teman. Jadi challenge itu sangat penting untuk mental toughness gitu. Dan yang ketiga ada komitmen. Nah, komitmen ini mungkin udah sering aku gaungkan di DM dan mungkin beberapa kali juga kalian sudah dengar, dan mungkin aku udah pernah bikin video khusus soal komitmen. Dan rupanya komitmen ini adalah salah satu hal yang kalian butuhkan juga untuk mental toughness kalian gitu. Ketika kalian berkomitmen pada sesuatu, artinya kalian harus menyelesaikan itu sesuai dengan komitmen kalian. Kita menyelesaikan tantangan atau challenge itu membutuhkan komitmen gitu. Dan komitmen terhadap sesuatu hal itu nggak mudah teman-teman. Apalagi hal ini hal yang mungkin berat atau ringan tapi dilakukan berkali-kali, akhirnya kalian bisa bosen sama hal itu. Dan itu nggak gampang ngelaluinya. Komitmen itu nggak gampang. Itu salah satu
aja nih teman-teman. Belum lagi komitmen-komitmen yang lain, komitmen dalam relationship, komitmen dalam pekerjaan, komitmen dalam sekolah mungkin yang masih sekolah, dan itu nggak gampang ya. Jadi untuk membentuk mental toughness kalian harus punya komitmen. Dan yang terakhir adalah confidence atau percaya diri. Nah, percaya diri ini adalah hal yang penting juga ya pastinya. Karena apa? Ketika kalian percaya sama kemampuan kalian, orang lain akan percaya juga sama kalian. Ribut ini. Oke, lanjut ya. Tadi soal confidence. Nah, ini bisa kalian lihat kalau misalkan kalian menerima tanggung jawab nih teman-teman. Ketika seseorang memberikan kalian tanggung jawab, di situ kalian pasti akan jawab bisa atau tidak, dan bisa atau tidak ini berdasarkan percayaan diri kalian sama terhadap skill kalian gitu. Misalkan kalian percaya bahwa kalian bisa menyelesaikannya, itu kalian berarti percaya dengan kemampuan kalian gitu. Dan sebaliknya, kalau kalian tidak percaya, pasti kalian tidak akan ambil tanggung jawab tersebut atau tugas tersebut gitu. Nah, confidence ini penting banget teman-teman. Dalam caseku ini lari ya, aku lari tadi cukup jauh kalau di atas kertas, sekitar hampir 17 km, walaupun aku sudah pernah half marathon, tapi 17 km it's a different monster pastinya. Bukan hal yang mudah walaupun sudah pernah ya. Setiap kali lari pasti ada tantangan tersendiri, apalagi ini trek baru yang kulalui. Dan kali ini aku dengan percaya diri, percaya dengan kemampuanku bahwa aku mampu menyelesaikan 17 km dengan baik. Akhirnya aku memberanikan diri, dan karena biasanya cuma 5, kalau 5 udah biasa kan, dan aku harus ambil tantangan, berkomitmen, dan percaya diri dengan kemampuan. Oke teman-teman, itu aja yang bisa aku sharingkan soal mental toughness pada malam hari ini. Oke, bye.